Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Hadi Hidayat dengan NIM 11910715395. Saya mahasiswa UIN Suska Riau dengan prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat video dengan materi senyawa kompleks. Baiklah, selamat menonton. Baiklah, yang akan kita bahas yang pertama adalah pembentukan senyawa kompleks logam unsur-unsur transisi. Dalam senyawa kompleks ini terdapat atom pusat dan juga ada ligan. Atom pusat ini biasanya terdiri dari unsur-unsur transisi. Unsur transisi ini dalam sistem periodik dikatakan sebagai golongan B. Unsur transisi ini dikatakan sebagai unsur yang punya subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Unsur ini adalah unsur-unsur dengan elektron valensi yang terletak pada subkulit D pada konfigurasi elektronnya. Unsur transisi ini bisa kita lihat di sistem periodik, yaitu pada golongan 2B sampai dengan golongan 7B. Biasanya dalam senyawa kompleks, unsur transisi yang paling banyak ditemukan adalah Cu sebagai atom pusatnya. Yang selanjutnya adalah ligan. Pada senyawa kompleks ini terdapat ligan. Ligan ini sendiri merupakan suatu molekul netral atau yang biasa disebut dengan anion yang mendonorkan elektron. Dalam senyawa kompleks ini terdapat 3 jenis ligan. Yang pertama adalah ligan monodentat, ialah ligan dengan satu atom pengikatnya. Yang kedua adalah ligan bidentat, yaitu adalah ligan dengan 2 atom pengikat. Dan yang ketiga adalah ligan polidentat, yaitu ligan yang mempunyai lebih dari 2 atom pengikat. Ligan polidentat ini juga sering disebut dengan ligan gelat pada senyawa kompleks. Jumlah atom yang diikat pada atom pusat ini disebut dengan bilangan koordinasi. Senyawa kompleks ini dapat terbentuk antara suatu atom pusat yang berikatan dengan ligan. Atom pusat ini sendiri biasanya pada umumnya adalah ion-ion logam transisi yang mempunyai orbital D pada konfigurasi elektronnya. Golongan transisi ini dapat berperan sebagai penerima pasangan elektron bebas. Yang selanjutnya adalah penamaan senyawa kompleks. Pada umumnya, penamaan senyawa kompleks ini diawali dengan menyebut berapa jumlah ligannya terlebih dahulu, kemudian baru nama atom pusatnya. Di sini saya akan menjelaskan dua aturan penamaan senyawa kompleks ini, yaitu adalah pada aturan Stokes dan juga pada aturan UPEC. Yang pertama adalah berdasarkan aturan Stokes. Penamaan senyawa kompleks berdasarkan aturan Stokes ini menggunakan bilangan Romawi untuk menyatakan berapa bilangan oksidasinya. Contohnya bisa kita lihat pada eksamine kobalt 3 klorida. Bilangan oksidasinya dinyatakan di dalam kurung dan juga di klorodiamina platina 3. Selanjutnya adalah berdasarkan aturan UPEC. Selanjutnya adalah masuk ke aturan penamaan senyawa kompleks berdasarkan UPEC. Jika senyawa kompleks ini mempunyai sifat molekuler atau netral, maka namanya harus ditulis satu kata saja. Jika senyawa kompleksnya bersifat ionik, maka nama kation harus dipisahkan dan harus ditulis terlebih dahulu, baru diikuti nama anionnya. Sama seperti tata nama pada garam biasanya. Yang kedua adalah nama dari ligan harus ditulis terlebih dahulu dan baru diikuti oleh nama atom pusatnya. Berapa banyaknya ligan harus dinyatakan dengan awalan, misalnya di, tri, tetra, penta. Dan khusus ligan yang lebih kompleks, supaya menghindari kesalahan atau keraguan, maka dipakai awalan bis, tris, tetrakis, pentakis. Yang ketiga adalah jika dalam senyawa kompleks ligannya lebih dari satu macam, biasanya penamaannya ditulis menurut alfabet nama ligannya. Menurut alfabet tidak termasuk awalan, tidak termasuk di, tri, tetra. Berarti langsung tulis nama ligan menurut alfabetnya. Yang keempat adalah untuk ligan yang negatif mendapat akhiran O dan bisa juga akhirannya ida dari nama asli kelompoknya. Dan untuk ligan yang bersifat netral, penamaannya harus sesuai dengan nama molekulnya. Kecuali ligan-ligan yang khusus seperti H2O itu merupakan aqua, NH3 amina, NO nitrosil, CO karbonil. Contohnya misalnya F-min. F-min itu adalah fluoro mendapatkan akhiran O, Cl-min kloro, Br-min bromo, I iodo. Dan yang selanjutnya adalah
Untuk urutan ligan dalam penamaan senyawa kompleks ialah ligan negatif, netral, lalu baru ligan positif. Tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Dalam setiap golongan urutannya sesuai dengan tingkat kompleksnya. Urutannya adalah seperti hidrokso, kloro, nitro, anion organik, lalu aqua amina, molekul anorganik, dan lalu terakhir adalah molekul anorganik. Selanjutnya adalah aturannya, nama pada atom pusat selalu diikuti langsung tanpa adanya spasi. Contohnya tingkat oksidasinya ditulis dengan angka Romawi di dalam tanda kurung. Untuk tingkat oksidasinya positif tidak diawali dengan tanda positif. Tetapi jika tingkat oksidasinya negatif harus diawali dengan tanda negatif di depan angka Romawinya. Jika muatan pada ion kompleks yang bersangkutan yang kita tulis dengan Arab diikuti tanda positif atau negatif di dalam tanda kurung biasa. Aturan selanjutnya adalah jika suatu ion kompleks merupakan anion, maka nama pada atom pusat diambil nama latinnya dengan akhiran at sebagai pengganti untuk akhiran Tetapi jika suatu ion kompleks merupakan kation atau netral, untuk nama atom pusatnya sama dengan nama pada unsurnya. Selanjutnya adalah karakteristik warna senyawa kompleks logam transisi pertama. Cahaya putih merupakan gabungan dari semua warna. Jika ada zat yang tampak hitam, berarti ia menyerap semua cahaya tampak yang menimpanya. Dan jika suatu zat tidak menyerap cahaya, maka zat tersebut akan berwarna putih atau tidak berwarna. Pada umumnya, unsur-unsur transisi memiliki warna yang tajam. Tapi ada beberapa ion dari unsur transisi ini yang tidak berwarna seperti Sc3+, Ti4+, Zn2+, dan juga Cu+. Penyebab ion-ion yang tidak berwarna karena subkulit tingkat energi-nya sudah tidak mengandung elektron atau kelima orbitalnya sudah terisi penuh oleh elektron. Sedangkan jika ion-ion yang kelima orbitalnya belum terisi penuh oleh elektron, berarti ion tersebut akan memberikan warna. Selanjutnya adalah bentuk geometri kompleks berdasarkan hibridisasi. Bentuk geometri senyawa kompleks ada yang berdasarkan hibridisasi dan ada juga yang berdasarkan bilangan koordinasinya. Untuk berdasarkan hibridisasi, karena pembentukan ikatan hibrida dari orbital hibrida, Pauling dapat mengemukakan bahwa bentuk-bentuk geometri yang terjadi dari berbagai senyawa kompleks berdasarkan bentuk hibrida yang terjadi juga. Pada berdasarkan bilangan koordinasi, geometri senyawa kompleks juga mempunyai hubungan dengan bilangan koordinasi atom pusatnya. Atom pusat yang memiliki bilangan koordinasi tertentu akan membentuk kompleks dengan geometri tertentu pula. Baiklah, kita akan melihat contoh-contohnya. Baiklah, ini adalah bentuk geometri berdasarkan hibridisasinya. Untuk hibridisasi sp, satu orbital s dan satu orbital p, bentuk geometrinya adalah linear dengan sudut kemiringan 180 derajat. Contoh senyawa kompleksnya bisa kita lihat pada gambar tabel ini. Dan untuk hibridisasi sp2, satu orbital s dan dua orbital p, geometrinya adalah trigonal planar dengan sudut kemiringan 120 derajat. Dan hibridisasi sp3, satu orbital s dan tiga orbital p, bentuk geometrinya adalah tetrahedral dengan sudut kemiringan 109,5 derajat. Dan untuk hibridisasi sp3d, satu orbital d dan satu orbital s dan tiga orbital p, bentuk geometrinya adalah trigonal bipiramida. Dan untuk hibridisasi sp3d2, dua orbital d, satu orbital s dan tiga orbital p, untuk geometri molekulnya adalah oktahedral. Contoh senyawa kompleksnya bisa dilihat pada gambar tabel. Dan ini adalah contoh bentuk geometri berdasarkan bilangan koordinasinya. Jika bilangan koordinasinya 2, berarti bentuk geometrinya linear. Jika 3, bentuk geometrinya segitiga datar. Jika 4, bilangan koordinasinya bisa berupa tetrahedral ataupun juga wujud sangkar. Dan jika 5, geometrinya adalah trigonal bipiramida. Jika bilangan koordinasinya 6 adalah oktahedral. Contoh senyawa kompleksnya bisa kita lihat pada gambar tabel. Selanjutnya adalah teori CFT atau teori medan kristal.
Teori medan kristal adalah suatu teori yang sangat bermanfaat dalam menerangkan sifat-sifat kompleks. Adalah teori medan kristal atau juga bisa disebut dengan crystal field theory atau singkatan CFT. Teori CFT ini dikembangkan pada akhir tahun 1930-an oleh ilmuwan fisika yang pada waktu itu sedang mempelajari ion-ion logam yang terserap dalam kristal. Teori ini menjelaskan bahwa ikatan antar ligan dan atom pusat logam merupakan ikatan ionik. Teori medan kristal ini tidak pernah menyinggung adanya ikatan kovalen antara ligan dan atom pusatnya. Teori ini berpusat pada muatan listrik yang dapat mempengaruhi energi orbital D pada ion logam. Pada dasarnya, ligan ini merupakan anion atau molekul yang mempunyai kepolaran yang sangat besar. Jika ligan itu sendiri merupakan molekul yang polar, maka ujung negatif ligan tersebut akan mengarah mendekati atom pusat kation logam. Dan ini adalah bentuk orbital D. Di orbital D tersebut ada dx2 kurang y2, dz2, dxy, dxz, dan dyz. Untuk orbital dxy, dxz, dan dyz disebut orbital T2G. Dan untuk orbital dx2 kurang y2 dan dz2 disebut dengan orbital EG. Baiklah, di sini ada gambar, yang mana gambar tersebut adalah gambar splitting medan kristal atau pembelahan medan kristal. Splitting medan kristal ini merupakan selisih energi 2 set orbital D dalam atom logam ketika ada ligan. Pada ion bebas, kelima orbital D mempunyai sifat degenerate, yaitu sifat yang memiliki energi yang sama, dan elektron yang ada dalam orbital ini selalu memenuhi hukum multiplicity yang maksimal. Orbital D terbagi menjadi dua golongan, yaitu orbital EG dan DY, orbital EG atau DY, dan orbital T2G atau DE, yang mempunyai arti yang penting pada pengaruh ligan terhadap orbital-orbital tersebut. Karena adanya ligan di dekat ion pusat, oleh karena itu orbital D tidak lagi degenerate, tetapi orbital D terbagi menjadi beberapa orbital dengan energi yang berbeda. Bisa juga dikatakan bahwa orbital ini mengalami splitting. Bisa kita lihat pada gambar yang awalnya orbital D mempunyai sifat degenerate, yang artinya memiliki energi yang sama. Tetapi jika ada ligan, orbital D tersebut tidak bersifat degenerate lagi. Orbital D tersebut terbagi menjadi beberapa orbital dengan energi yang berbeda, atau bisa disebut dengan splitting tadi. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.